Jadi utamanya memang dia punya kecakapan, punya keterampilan dalam hal teknis pemerintahan pertama. Mereka juga dikembangkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin kan, jadi misalnya kepala daerah atau kepala desa gitu ya, kan bisa jadi. Visip Unpad Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi di podcast Visip Unpad bersama saya Nurillah. Nah, teman-teman, hari ini kita berkesempatan bersama dengan Ibu Kaprodi, salah satu program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Ibu Novi Indrawati Sagita. Beliau adalah Ketua Program Studi Vokasi atau D4 Administrasi Pemerintahan. Selamat siang Ibu Novi. Selamat siang. Sehat Selamat Ibu siang. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, hari ini dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Visip Unpad, banyak teman-teman calon mahasiswa yang pengen tahu nih Bu, Fakultas Visip itu punya program studi apa saja sih? Kebetulan sekarang bersama Ibu, boleh sharing Bu, kalau di D4 Administrasi Pemerintahan itu apa sih yang dipelajari Bu? Ya, jadi sebelum saya jelaskan D4 Administrasi Pemerintahan, saya jelaskan dulu bahwa di FISIP ini ada banyak program studi ya. Nah, kalau S1-nya itu sekitar 8 program studi S1 dan 4 program studi D4. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman semua, D4 itu meskipun dia diploma 4 vokasi, tapi dia setara S1. Jadi disebut dengan sarjana terapan juga. Gitu ya. Nah, jadi D4 Administrasi Pemerintahan ini belajarnya tuh kurang lebih hampir sama dengan S1 Ilmu Pemerintahan, tapi bedanya kalau S1 Ilmu Pemerintahan itu lebih kepada keilmuannya, pengembangan keilmuannya, konsep teorinya gitu ya. Kalau D4 Administrasi Pemerintahan tuh lebih menggali prakteknya, praktek penyelenggaraan pemerintahan gitu ya. Jadi D4 Administrasi Pemerintahan itu mempelajari bagaimana praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan. Memang kita fokusnya di daerah, di pemerintahan daerah, dan nanti akan dikembangkan ke pemerintahan desa. Jadi dari beberapa saya bertanya ke institusi pemerintah, banyaknya mereka membutuhkan kemampuan ya, skill berpemerintahan itu pemerintahan desa. Nah, jadi pengembangan desa. Jadi kalau sekarang kita konsennya di pemerintahan daerah, ke depan nanti akan mengembangkan ke pemerintahan desa juga gitu. Oke. Kalau aktivitas pembelajaran yang dikembangkan di administrasi pemerintahan sendiri seperti apa, Bu? Nah, jadi di administrasi pemerintahan itu kita menerapkannya metodenya 2 ya. Jadi tidak, kalau S1 tuh lebih banyak di kampus ya. Kalau kami itu campuran. Jadi di kampus juga praktek di institusi pemerintahnya. Jadi mahasiswa itu belajar dulu bagaimana konsep-konsepnya, teori-teorinya, teknik-tekniknya. Kemudian nanti pertemuan kelima sampai ke UAS gitu ya, ke ujian akhir, itu mereka nanti akan langsung melihat, mengobservasi, bahkan praktek gitu. Bagaimana pekerjaan di institusi pemerintah sebagaimana yang mereka pelajari di kampus. Jadi setengah gitu ya, setengah di kampus, setengah di institusi pemerintah gitu. Berarti mahasiswa akan banyak bekerja atau belajar itu di lapangan ya Bu, dalam hal ini mungkin di instansi atau pemerintahan seperti itu ya Bu? Iya, kalau untuk institusi pemerintahan gitu. Oke, kalau instansi pemerintahan yang bekerja sama kurang bisa diceritakan Bu? Jadi kita sudah kerjasama dengan Kemenpan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, terus kemudian di Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Bandung, dan sekarang mau menjajaki lagi ke BPSDM Jawa Barat. Seperti itu. Jadi selama ini praktek-praktek yang sudah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Bahkan di Kota Bandung bukan hanya praktek, tapi juga ada hibah risetnya dari Kota Bandung. Jadi dengan hibah riset itu mahasiswa diikut sertakan. Jadi mengikuti kegiatan penelitian bareng kita. Jadi dia selain juga mengetahui prakteknya, juga dia ikut menggali permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di pemerintahan gitu. Berarti benar-benar turun ke
aktivitas nyatanya begitu ya Bu tentang Iya. administrasi pemerintahan ya. Ya kalau vokasi kurang lebih seperti Oke. itu Teh. Jadi saya boleh bilang Teteh ya. Silakan Ibu. Jadi vokasi kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi vokasi itu doktrinnya adalah dia bekerja sebelum bekerja. Oke. Jadi artinya sebelum dia masuk ke dunia kerja dia tuh sudah mengalami punya pengalaman bagaimana bekerja di pemerintahan gitu. Oke, berarti mungkin di sini teman-teman juga sudah cukup jelas ya bagaimana membedakan dari program studi yang vokasi dan yang non vokasi. Berarti lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan teorinya. Nah, ada satu lagi Bu, mungkin teman-teman di sini juga ingin tahu kalau di administrasi pemerintahan, kalau sudah lulus tuh nanti jadi apa nih Bu? Jadi kita sih memang karena administrasi pemerintahan ya. Jadi utamanya memang dia punya kecakapan, punya keterampilan dalam hal teknis pemerintahan pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka kan tidak dituntut, mereka juga kan ada yang nggak mau jadi PNS juga gitu ya. Jadi mereka juga dikembangkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin kan, jadi misalnya kepala daerah atau kepala desa gitu ya, kan bisa jadi gitu ya. Nah seperti itu. Selain itu juga mereka dikembangkan menjadi pendamping perencana pembangunan gitu. Jadi pendamping masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan. Kemudian ada juga yang mereka banyak yang berwirausaha seperti itu. Karena wirausaha juga kan banyak yang punya relasi ya sama pemerintahan. Jadi kita mengembangkan di 4 profil lulusan itu. Oke, cukup luas ya Bu ternyata dari administrasi pemerintahan ini ya. Itu ya, mudah-mudahan begitu ya. Jadi insya Allah memang kami mengarahnya ke sana. Jadi mahasiswa punya banyak pilihan gitu. Tapi memang karena administrasi pemerintahan core utamanya ya diarahkan mempunyai keterampilan teknis berpemerintahan gitu. Oke, cukup jelas ya. Semoga teman-teman di sini yang menyaksikan juga cukup jelas gitu ya, mendapatkan gambaran tentang program studi administrasi bisnis atau sarjana terapan begitu. Bagi teman-teman yang mungkin berminat berkontribusi untuk negara ya Bu, salah satunya melalui belajar di program studi administrasi pemerintahan, mungkin bisa langsung cek di website dan media sosial lain Visip Unpad, atau mungkin ada link informasi khusus Bu dari administrasi pemerintahan. Jadi di administrasi pemerintahan ada ya linknya yang terhubung dengan fakultas. Ya. Jadi bisa dicek saja passwordnya, maksudnya bukan password ya, kata kunci di googling gitu ya, administrasi pemerintahan Visip Unpad, nanti keluar. Oke, baiklah, luar biasa, terima kasih Ibu Novi. Baiklah, untuk sesi hari ini kita cukup sampai di sini berbincang dengan Ibu Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan. Baik, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Makasih Teh Nuril. Terima kasih Ibu.